Pemirsa, majalah Globe Asia edisi terbaru menampilkan daftar 150 orang terkaya Indonesia. Dari daftar tersebut ada beberapa nama baru serta nama yang mengalami kenaikan ataupun penurunan peringkat dibanding dengan daftar orang terkaya tahun lalu. Seberapa penting keberadaan orang terkaya ini bagi perekonomian Indonesia? Kita akan membahasnya bersama pakar pemasaran Hermawan Kartajaya. Pak Hermawan, terima kasih telah bergabung sama kami dalam dialog prime time kali ini. Oke. Pak, ini majalah Globe Asia merilis 150 orang terkaya di Indonesia. Sebetulnya ini adalah daftar tahunan. Tapi kemudian untuk tahun ini ada total kekayaan dari 150 orang terkaya ini sekitar 151,75 miliar dolar Amerika atau sekitar 18% dari PDB. Ini tanggapannya Pak Hermawan? Ya, kalau saya melihatnya begini, kalau ekonomi Indonesia kan maju terus ini. Di antara G20 kan nomor 1 sesudah China, kita bilang. Kalau orang marketing bilangnya gitu, bukan nomor 2, nomor 1 sudah China. Nah, tentunya ketika business opportunity membesar, itu yang bisa mengambil kesempatan itu lebih bagus itu tentunya yang punya jiwa wirausaha. Dan kalau kita lihat dari 150 yang di sini ini, saya lihat hampir semuanya memang mempunyai jiwa entrepreneurship. Tapi selain mempunyai jiwa entrepreneurship, saya lihat memang mereka visioner. Sehingga ketika mempunyai bisnis dan melakukan corporate action, dan kebetulan perusahaannya itu perusahaan publik, itu dipersepsi oleh investor. Kalau dari segi marketing kan persepsi ini penting. Wah, orang ini nanti akan bisa meningkatkan perusahaannya, akan menjadi hebat 3 tahun, 5 tahun dari sekarang. Karena visioner sudah bisa melihat. Karena itu ada macam-macam gerakan. Karena itu orang beli sahamnya dengan lebih mahal. Otomatis dia wajar dong kalau dihitung-hitung jadi lebih kaya. Tapi belum tentu loh orang yang kaya di sini ini betul-betul memegang uang. Karena hitungannya biasanya kan berdasarkan aset-aset yang tidak berupa uang, konten. Tapi ini bagus untuk memberi semangat kepada yang lainnya. Asal kayanya dilakukan dengan baik dan benar kan. Nah, itu dia. Oke, Pak Hermawan, ini kan kemudian yang menarik adalah ketika konglomerat yang kemudian mendominasi daftar orang terkaya Indonesia ini yang bergerak di sektor konsumsi, kemudian di sektor properti dan juga perbankan. Ini gambaran apa kemudian yang bisa Anda lihat? Yaitu 3 itu, bahwa konsumen Indonesia lagi sangat percaya kepada perekonomian Indonesia sehingga dia konsum. Kalau konsumen Indonesia itu tidak percaya kepada ekonomi Indonesia, maka tidak mau konsum. Seperti 98, tidak ada, sembunyi semua, tidak mau beli. Karena itu orang-orang yang memang mempunyai usaha di bidang consumer good pasti properti itu lagi. Itu juga gambaran bahwa orang masih percaya. Walaupun sudah mahal gini, orang masih percaya. Ini akan lebih meningkat lagi. Jadi orang berburu investasi ke situ. Sehingga orang yang berusaha di bidang properti tentunya akan lebih bagus. Banking, ini kenapa kok bisa lebih hebat? Ini juga gambaran bahwa uang yang dihimpun di bank dari masyarakat ini ternyata bank-bank di Indonesia itu dianggap sehat. Non-performing loan-nya kecil, aman, dan sebagainya. Sehingga orang punya keyakinan. Sehingga orang-orang yang mempunyai bank juga ikut asetnya naik. Karena harga sahamnya naik. Itu kan tergantung dari kepercayaan publik, kepercayaan investor terhadap usaha yang dimiliki 150 orang ini. Dan ini sesuai ketika kemudian pilar ekonomi Indonesia memang menyadarkan diri pada kemudian konsumsi domestik dan juga investasi seperti itu, Pak Hermawan. Iya, dan itu kan ekonomi domestik namanya, investasi yang lagi masuk di sini, terus kekuatan pasar yang mengkonsum barang-barang di sini. Dan kita lihat toh, yang cuma punya plantation, yang cuma punya komoditi, itu memang tahun ini kayaknya merosot. Karena memang kemudian asetnya agak turun. Kenapa? Karena terus investor menilai, wah ini kan investor itu ngelihatnya cuma gini aja, kan main persepsi mereka. Kalau di marketing persepsi itu kadang-kadang lebih penting dari reality, bukan cuma perusahaannya bagus apa enggak. Wah ini kok kayaknya sudah berat ini, katakanlah yang namanya komoditi, yang namanya mining, ya toh, karena mereka ini tidak bisa jadi price maker, cuma bisa jadi price taker. Artinya harga itu ditentukan oleh supply and demand. Artinya memang kenapa kemudian 3 sektor tadi bisa mengalahkan konglomerat yang bergerak di sektor yang berbasis sumber daya alam karena faktor-faktor tadi seperti itu. Karena mereka bisa menjadi price maker, karena mereka punya brand sendiri yang paling tidak diakui oleh customer Indonesia. Mereka dianggap mempunyai strategi yang bagus, PDB-nya,
positioning, differentiation, branding, diferensiasinya diakui di bidang masing-masing, maka orang berpikir ini bagus karena itu harga sahamnya naik, asetnya ikut naik. Artinya kemudian pertumbuhan kelas menengah yang kemudian diakui oleh dunia juga salah satu yang tertinggi gitu, seperti itu memang kemudian menopang bagaimana meningkatkan pendapatan ataupun kekayaan daripada orang-orang konglomerat di Indonesia, seperti itu Pak Hermawan? Iya, jadi Makles perusahaan saya kan melakukan riset mendalam selama 3 tahun terakhir ini terhadap kelas menengah. Kelas menengah itu kelihatannya bagus kalau dari atas gini, tapi kalau sudah dimasuki, kita harus pinter-pinter memilah-milah. Dan kita di Makles melihat bahwa driver dari market middle di Indonesia itu ada 3. Anak muda, perempuan, dan netizen. Jangan main-main ini. Youth, bukan senior loh. Makanya kalau brand itu cuma disukai senior, repot. Karena anak muda ini yang berani mencoba sesuatu yang baru. Orang senior itu susah berubah. Ya toh, brand baru, produk baru nggak dimaui oleh orang senior. Perempuan. Survei kita 79% dari 10 kota di Indonesia, keluarga itu menyerahkan pembeliannya pada perempuan. Woman, CFO of the family. Suami itu semua uang adalah milik istri katanya. Dan netizen. Netizen itu jangan main-main, influence-nya tinggi. Sehingga kalau kita mau bicara middle market, itu mesti bicara tentang kekuatan youth, woman, netizen. Ini kekuatan Indonesia baru, kekuatan Indonesia yang lebih punya idealisme menurut saya. Oke, baik. Pak Hermawan, kita harus tahan dulu perbincangan, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa, informasi lengkap tentang 150 orang terkaya Indonesia ini bisa Anda baca di edisi terbaru majalah Globe Asia. Dialog akan berlanjut setelah jeda berikut.